56 film, siapa lagi kalau bukan Mbak Yeni Rahman. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu saya pernah ditawarkan satu film, honornya tuh besar. Terus yang di sini ditawarin lagi satu film, honornya lebih kecil daripada film yang ini. Tapi saya lebih memilih film yang ini. Naik beca tuh sampai kakinya naik-naik gini tuh karena di sini isinya barang-barang. barang-barang. Ya ampun, mau ngapain, Mbak? Black biskuit hanya untuk yatim piatu. Acting yang baik itu adalah acting yang tidak berakting. Natural. Jadi jangan sekali-sekali kita sadar bahwa di depan kita itu ada kamera, kemudian kita harus berakting. Tetapi apa yang saya lakukan, apa yang saya upayakan, mudah-mudahan insya Allah itu membawa manfaat buat orang banyak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Hari ini guys, meskipun hari Minggu dan ini sudah minggu terakhir di bulan Ramadan, tapi aku tetap semangat. Kenapa? Karena aku sekarang mau ketemu sama, wah ini legend banget sih di dunia perfilman Indonesia. Kenapa aku bilang legend? Karena ini sering banget ya perempuan cantik ini memenangkan Piala FFI, Festival Film Indonesia. Dan yang jelas ini senior aku ya guys ya. Ini pokoknya dibilang magnetnya perfilman Indonesia ini ya. Ibu ini udah bisa ketebak. Salah satu filmnya terkenal adalah Kabut Sutra Ungu, Gadis Maraton. Ya, udah tahu dong yang angkatan 70-an, 60-an. Siapa lagi kalau bukan Mbak Yeni Rahman. Yeay. Jadi guys, aku hari ini rencananya mau juga ketemu sama keluargaku dan buka puasa di restorannya Mbak Yeni Rahman yang ada di Menteng. Nah, jadi ini mumpung nih udah jam 3 nih guys. Jadi kita langsung aja sekalian ngabuburit, sekalian Q&A dengan Mbak Yeni Rahman. Jangan lupa ya guys untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Untuk apa Venia? Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk, mama gak kuat. Sekarang kita sudah sampai di restorannya Mbak Yeni Rahman. Nah, jadi guys, ini aku baru pertama kali ya kesini ya, karena biasanya mainnya nggak di daerah sini. Tapi aku kangen banget nih, pengen juga kenalan sama Mbak Yeni Rahman, karena biasanya nonton lewat layar kaca, lewat bioskop, bayar bioskop. Jadi ini baru pertama kali aku ketemu sama legend perfilman Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mbak Yeni Rahman. Jadi guys, ikutin terus ya keseruan aku sama Mbak Yeni Rahman di mana di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and apa Fania? Komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Dan ini saya deg-degan ya, karena sebelah saya ini seorang senior
legend sih tepatnya. Kalau di dunia perfilman Indonesia, secara aku baru main film 1 kali guys. Itu cuma 1 catatan si Boy. Sementara yang sebelah aku sudah beratus-ratus kali ya Mbak Yeni Rahman ya. Enggak juga. Berapa? Aku baru 56 film. 56 film. Siapa lagi kalau bukan Mbak Yeni Rahman? Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yeni. Gimana sayang, cantik? Aku baru pertama kali ketemu loh. Ini karena nggak pernah satu frame, ini senior guys. Sekarang kita satu frame. Sekarang alhamdulillah nggak pernah dalam satu film. Mbak Yeni, ini restorannya luar biasa loh. Oh, sebenarnya ini rumah tinggal sih. Saya sudah habis hampir lebih dari 25 tahun saya di sini. Tapi terus karena pandemi, sekarang saya nggak tinggal di sini, kakak saya yang tinggal di sini. Karena pandemi saya tinggal di Jalan Sumenep. Tapi ini kita jadiin restoran aja untuk ajang silaturahmi kita. Alhamdulillah. Ya, kebetulan teman-teman jadi ngumpul semua di sini. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Yeni Rahman? Coba ya, buka YouTube. Buka Google, benar nggak? Ketik Yeni Rahman. Wah, ini kalau di dunia perfilman dibilang magnetnya perfilman Indonesia. Subhanallah. Gimana rasanya menjadi seorang legend? Kalau nggak salah dulu katanya merusak honornya aktor, benar nggak tuh? Sebenarnya nggak dibilang merusak dong ya. Karena ketinggian, kemahalan katanya. Enggak, karena produser juga untung. Oh gitu? Banyak dari film-film kita. Oh iya, yang ada royalti ya. Jadi saya ngajak teman-teman juga. Sudah saatnya sekarang, masih yang untung cuma produsernya aja. Karena pada saat itu sih, pada kesempatan itu alhamdulillah dengan izin Allah, bahwa film-film yang diperanin oleh saya dan teman-teman yang lain itu menjadi suatu jaminan pasar. Jadi ya boleh untung juga dong teman-teman pemainnya gitu. Kalau nggak salah dulu julukannya The Golden Five. Enggak, the Big Five. Itu pun The Big Five bukan kita loh yang kasih nama. Siapa itu? Itu kan ada Yati, Roy, Robby, Goris Kalabaut, Roy Martin gitu kan. Itu bukan kita yang ngasih nama. Yang ngasih nama kan kadang-kadang media tuh lebih cepat daripada kita kan. Jadi yang ngasih nama wartawan-wartawan sendiri. Wow. Bukan kita. Jadi The Big Five ya namanya The ya. Big Five. Itu berarti the big highest payment. Katanya. Boleh tahu nggak? Berarti kan waktu main film tahun 70-an ya Mbak Yeni ya? Saya start di tahun 74 pada saat usia saya masih 14 tahun. Film pertama? Film pertama, saya mulai lewatnya dari figuran-figuran. Terus yang mulai dapat ada peran sedikit, film saya tuh Ita si anak pungut, terus Susana, terus Rama Superman. Pokoknya dinikmatin aja film-film peran apapun pada saat itu. Tapi begitu saya dipercayakan oleh insan perfilman dan masyarakat untuk memperoleh Piala Citra sebagai penghargaan tertinggi ya pada saat itu. Supermasi tertinggi untuk orang film pada saat itu, yaitu tahun 82 dalam film saya Kabu Sutra Ungu. Saya mendapatkan penghargaan sebagai artis terbaik Indonesia. Wow. Juga sebagai artis terbaik Asia sekaligus. Wow. Ya. Jadi membawa nama Indonesia banget, ya. Bangga banget, bahagia banget. Nah, sejak itulah bahwa penghargaan itu tidak cuma sekedar penghargaan, tapi tiba-tiba dia menjadi cambuk buat diri saya. Bahwa saya harus lebih serius. Bahwa saya harus lebih punya komitmen dengan cara, berarti saya udah mulai harus milih-milih peran. Harus lebih selektif. Itu karena terdorong oleh rasa tanggung jawab saya atas penghargaan itu. Gitu jadi kalau orang dapat penghargaan bukannya sombong ya? Enggak. Honor gue sekian, bukan begitu. Justru harus ada komitmen ya. Komitmen, Oke. Dan habis itu kalau nggak salah bukan satu Piala Citra deh, ada lagi deh. Ya, dalam film setelah film saya Raden Ajeng Kartini itu juga saya merasa bangga ya, sekaligus merasa terhormat sebagai artis film dipercayakan untuk memerankan tokoh nasional yang pernah ada dan pernah hidup di bumi pertiwi ini. Bagaimana cara saya mulai mengadopsi ruhnya Kartini, sifat dan karakternya Kartini itu juga tidak gampang. Ya, perlu adaptasi cukup lama sih pada saat itu, dan pembuatan film itu juga di Jepara itu hampir 1 tahun lebih ya. Wow. Jadi itu membuat saya itu, wah ini tantangan lagi gitu loh, bahwa saya harus nggak boleh main-main gitu kan. Jadi ya alhamdulillah
film itu peranan saya bisa diterima oleh masyarakat, dan setelah itu cuma memang ada dalam bahasa Belanda yang tidak saya isi sendiri karena tiba-tiba sutradara mengganti suara saya tuh dengan orang lain dalam bahasa Belanda. Jadi guys, zaman dulu itu dubbing ya? Dubbing ya, iya. Benar. Kalau tiba-tiba yang isi suara Belandanya masa diganti orang lain. Padahal kalau saya nggak bisa berbahasa Belanda pada saat itu yang dituntut oleh skenario, kan nggak mungkin saya bisa mengucapkan dengan kata-kata Belanda. Mulut saya terbuka. Tapi ya nggak tahu deh sutradaranya pada saat itu lagi kesel apa bagaimana tiba-tiba suara saya diganti. Dan setelah itu sehingga saya nggak berhak untuk mendapatkan Piala Citra. Oh, di film R.A. Kartini itu. Menurut yang lain sih mestinya saya dapat Piala Citra ya, tapi nggak apa-apa. Buat saya kan film kan bukan semata-mata tujuannya sekedar Piala Citra, tapi bagaimana film itu bisa sampai message-nya ke masyarakat. Betul. Pesan-pesannya sampai. Pesan moral ya terutama. Pesan moralnya sampai, dan peranan yang dimainkan oleh saya, yang diperankan oleh saya bisa diterima oleh masyarakat luas. Tiba-tiba saat itu saya dapat peran yang sangat menantang lagi, yaitu film saya Gadis Maraton. Oh itu iya. kan bumi dan langit banget, yang satu kalah, gitu kan. Ya, alhamdulillah saya memang suka dengan peran-peran yang punya tantangan. Yang saya dapat peran lagi di film Gadis Maraton, dan itu mendapatkan Piala Citra yang ketiga kali. Oh, jadi yang pertama Kabut Sutra Ungu, yang kedua Kabut Sutra Ungu juga karena Asia. Oh iya, terus yang Terus ketiga Gadis Maraton. Gadis Maraton. Wow, ya siapa yang mau lihat film-filmnya buka YouTube ya. Sekarang gampang banget ya. Tapi Mbak Yeni, gimana sih sensasinya main film itu? Kan kalau kita lihat ya, artis zaman sekarang itu ya main film, ya sinetron, ya presenter. Kalau zaman dulu kan spesifik ya, film ya film, nggak mau yang lain-lain dicoba. Itu Saya gimana? sebelum start di film pernah punya pengalaman juga diajak teman main iklan. Yaitu kalau nggak salah iklan vitamin Juvelon, saya inget banget. Tapi setelah saya menekuni dunia film dan saya memerankan beberapa tokoh dan karakter yang berbeda-beda, sehingga saya tidak mau teradopsi penonton itu ingat iklan saya gitu kan. Oleh karena itu saya punya prinsip pada saat itu, saya tidak menerima iklan-iklan lain lagi. Gitu. Masa? Iya. Ya ampun, nggak rugi Mbak? Enggak, karena untuk menjaga image itu ya, saya nggak mau kalau saya nanti banyak main film iklan, tiba-tiba peranan yang harusnya bisa mempengaruhi penonton, tiba-tiba masyarakat teringat dengan adegan iklan saya gitu. Itu yang saya nggak mau. Akhirnya terpaksa saya nggak pernah lagi mau menerima iklan. Jadi itu di only one TV komersial? Iya. Ya ampun, sampai sekarang? Nggak mau. Segitu tinggi komitmennya? Iya, kan nggak mau, karena kan sayang kan kalau pesan itu tidak sampai dan kita untuk membawa emosi penonton itu nggak sampai, itu kan kayaknya buat saya sia-sia aja saya memerankan film itu gitu loh. Ya sikap saya seperti itu, mungkin tidak harus sama dengan yang lain. Masing-masing kan punya sikap yang berbeda ya. Tapi saya percaya bahwa rezeki itu tidak mungkin Allah tukar. Jadi nggak dapat di sini, dapat di sini, nggak dapat di sini, dapat lagi di sini. Bahwa rezeki itu akan mengikuti kemana kita pergi. Jadi artinya seorang Yeni Rahman ini idealis ya orangnya ya? Saya nggak mau menamakan saya idealis itu saya anggap itu sikap pribadi saya aja sih untuk saya menjaga tanggung jawab atau komitmen saya dipercayakan sebagai pemain yang memperoleh Piala Citra. Itu kan untuk memperolehnya mungkin lebih mudah daripada mempertahankannya. Nah, cara kita mempertahankan kepercayaan itu adalah komitmen dulu terhadap diri kita dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya komitmen keras, kita punya komitmen juga kepada Allah, maka kembali lagi segala sesuatunya Allah yang menjaga gitu kan. Walaupun saya sudah lama tidak main film, tetapi pernah ada kesan dengan film-film saya kepada masyarakat luas, sehingga kalau saya keluar atau kemanapun masih ada tegur sapa masyarakat. Masih ingat ya? Masih gitu. Itu kan semuanya karena suatu energi atau satu aura yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi intinya kita nggak usah takut kehilangan kesempatan ya. Yang paling penting orang itu melihat kita tuh
profesional ya. Betul, Artinya tapi- sebagai pemain film, Iya. ya udah pemain film, Iya, jangan nyambi kita tuh harus kemana-mana punya gitu ya. komitmen, harus punya sikap. Oke. Tapi maksud saya kesempatan itu juga jangan disia-siakan. Oke. Pokoknya pasti semuanya udah pasti cerdas lah, bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, iya. mana yang ini. Oh, saya juga pernah nih punya cerita ya. Dulu saya pernah ditawarkan satu film, honornya tuh besar. Terus yang di sini ditawarin lagi satu film, honornya lebih kecil daripada film yang ini. Tapi saya lebih memilih film yang ini. Yang honornya kecil. Yang honornya kecil karena ceritanya jauh lebih mempunyai tantangan untuk saya. Terus sekaligus sutradaranya juga wah bisa menggembleng saya untuk benar-benar saya bisa menggali kemampuan saya. Akhirnya saya tolak yang ini, saya main yang di sini, yaitu film saya Ku-Gapai Cintamu yang bersama almarhum sutradaranya Wim Umbo. Wow. Jadi itu film juga peranan saya juga saya suka dan punya tantangan. Dan alhamdulillah setelah film Ku-Gapai Cintamu tentunya jauh sebelum Kabut Sutra Ungu, jauh sebelum Gadis Maraton, jauh sebelum film Kartini. Dan ternyata orang banyak menilai dari permainan saya juga di dalam Ku-Gapai Cintamu. Ini kan pasti ada plus minus. Iya. Tuh, yang ngerti ya guys ya. Jadi intinya kita itu kalau kerja tuh total ya. Oh ya harus. Bukan duit, cuan, bukan begitu. Itu penting, tapi yang paling penting adalah ini kan masterpiece kita ya. Karya kita harus bisa diingat sama semua orang, dan aku percaya banget sih kalau ditanya siapa pemain film idola kamu, kalau nggak Christine Hakim, Yeni Rahman, ya kan, itu nama-nama yang nggak lekang oleh waktu. Jadi sukses ya Mbak Yeni ya. Alhamdulillah. Punya idealisme seperti itu. Alhamdulillah. Ya kita memang sekali lagi memang untuk generasi muda juga memang perlu untuk memiliki satu sikap ya. Iya. Sikap profesionalismenya itu. Gitu. Mbak, aku kan pernah tahu ya kalau Mbak Yeni itu juga aktif di organisasi perfilman Indonesia ya. Ya. Nah, ada nggak Mbak yang ingin diubah dari sistem atau industri perfilman kita, Mbak? Ya, pada saat itu saya diminta teman-teman untuk ikut membantu mengurus organisasi Parvi pada saat itu. Parvi itu adalah organisasi satu-satunya yang pertama yang ada di Indonesia untuk mengayomi semua artis yang bergerak di dunia seni, termasuk film, penyanyi, penari, semua ada di wadahnya si organisasi Parvi. Dan perlu diingat juga bahwa Parvi itu disahkan juga oleh Ibu Fatmawati loh pada saat itu. Ibu Fatmawati Soekarno. Ya kan. Dan itu waktu itu di istana malahan. Jadi ada historis-historis yang menurut saya itu cukup kuat ya di organisasi Parvi. Dan para pendiri pendahulunya juga luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak dan harkat martabatnya artis, pekerja, dari film yang nggak bersuara jadi bersuara, dari film yang nggak berwarna jadi berwarna, dan pada saat itu juga melawan kepentingan-kepentingan dari negara lain untuk membuat film di Indonesia. Jadi memang ada historisnya. Nah, teman-teman mengajak saya nih untuk udah lo bantu dong urus gini-gini, kita mau panitia apa segala macam, lo jadi ketua panitianya. Oke. Saya pada saat itu sama sekali nggak tertarik, atau mungkin saya belum punya waktu cukup ya. Kalau kita nggak punya waktu cukup kan juga susah mengatur satu komitmen kita, ya kan. Akhirnya saya tolak. Tapi tahun berapa tuh ya Mbak ya? Tahun berapa ya Parvi itu lupa deh ya, tahun 90-an. 90-an ya. Nah, pada saat itu teman-teman saya juga mengingatkan saya, lo nggak boleh begitu, bahwa dunia film itu pernah membesarkan lo. Oh iya benar. You are part of. Ya termasuk Bang Din Samsudin lo menasehatin aku. Oh gitu. Ya aku pertama datang ke Bang Din Samsudin, terus juga datang ke Mas Tommy Soeharto. Waktu itu aku masih bekerja untuk Mas Tommy, jadi aku tanya, gimana nih teman-teman gini-gini loh. Kamu mesti terima karena kamu kan dibesarkan di dunia film. Sebagai rasa terima kasih kamu, apa wujudnya selain kamu bisa memberikan satu pengabdian kamu kepada organisasi ini, gitu loh. Terus gimana waktu? Ya udah terima aja dulu. Oke, saya terima itu hanya terbatas sebagai ketua panitia pelaksana.
ternyata itu sukses, bahkan pada saat itu juga Presiden juga ikut hadir di dalam meresmikan Kongres Parvi. Pada saat itu Presidennya SBY. Oke, tahun berapa ya? 2000. Ini tahun berapa ya? Ini ada di sini. Oke, 2006. 2006 ya. Oke, 2006 Nah, sampai 2010 berarti ya. Iya, Oke. karena pada saat itu akhirnya saya didolat sama teman-teman, udah nggak ada orang lain lagi. Bahkan saya pernah minta tolong juga Mas Slamet Raharjo, Mas Eros Jarot. Iya. Cobalah seperti figur seperti Christine Hakim, Iya. memberikan pengabdiannya juga kepada bukan sekedar dunia film, tapi melalui organisasinya, Betul. sehingga bisa ikut memperjuangkan hak-hak keprofesiannya. Terutama gitu. kru ya, Kru, pemain juga. ya gitu kan. Paling tidak artis lah ya. Iya. Kalau kru itu kan memang ada organisasinya juga KST. Sendiri. Oke. Jadi maksudnya saya, kalau teman-teman artis yang memang sudah menunjukkan kredibilitasnya, prestasi di dalam profesinya, nah sekarang tentunya bisa memberikan satu sumbangsih pengabdiannya melalui organisasi untuk bisa memperjuangkan hak-hak keprofesian teman-teman gitu loh. Apakah jam kerja, apakah secara hak cipta, ya kan, royaltinya atau apa, masih banyak hal-hal yang harus diperjuangkan oleh teman-teman. Ya, cara memperjuangkan itu kita nggak bisa teriak-teriak di jalanan sendirian atau ke DPR teriak-teriak, nggak bisa. Tetap kita itu harus menggunakan roda organisasi. Maka itulah gunanya berorganisasi, supaya teriak-teriaknya nggak sendirian, tapi dengan roda organisasi. Dan terukur ya. Nggak terukur. Nah, akhirnya mestinya mereka sadar bahwa organisasi itu penting dan dia bisa menjadi alat perjuangannya kita. Gitu loh. Dan akhirnya jadi ketua umum ya? Nah, akhirnya saya dipercaya jadi ketua umum, cuma saya bilang, saya cuma 1 periode aja. Mulai-mulai mungkin sambil jalan sambil merintis. Sampai selesai masa jabatan saya pun susah banget mencari teman-teman artis yang memang punya komitmen untuk sedikit aja bisa menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk organisasi itu susah banget. Padahal dengan roda organisasi ini kita bisa memperjuangkan hak kita tuh. Apakah kita ke BUMN, apakah kita ke pemerintah, apakah kita ke instansi-instansi yang lainnya. Karena film itu sangat-sangat kolektif. Dia itu salah satu media yang bisa menjadi PR loh. PR-nya negara, PR-nya bangsa, PR-nya partai, PR-nya BUMN, kepentingan-kepentingan semua tuh bisa dikemas, dibungkus, divisualisasikan dalam film, melalui dunia film gitu. Kok nggak sadar gitu loh, mestinya kan dibantu. Tapi sekarang alhamdulillah sih ketua umum yang sekarang mewakili millennials ya. Marcella kan? Marcella. Iya, maksudnya akhirnya paling nggak ada perubahan. Ya mudah-mudahan. Memang sekarang ini supaya anak muda yang pemain film ini berani berorganisasi. Karena kalau kesannya senior mulu, sanggup nggak ya? Gue kan kesannya, aduh takut. Harus karena gini. Marcella dia membangun satu Parvi 56. Iya, Parvi 56. Ada istilahnya gitu ya. Nah, sedangkan Alicia Johar ini Parvi. Cikal bakalnya sejarah perfilman, sejarah artis itu adanya di Parvi. Jadi kalau orang lama-lama, jadi masih ada 2 nih berarti. Ada 2 jadinya. Mau 2 mau 3 sejauh tujuannya sama. Nggak masalah. Nggak masalah gitu. Karena sekarang ini kan di era reformasi. Betul. Siapapun bisa. Justru kita harus mengapresiasi mereka mau bergerak, mereka mau mengurusin organisasi. Kita harus mengapresiasi. Mana yang terbaik, mana yang bermanfaat. Itu yang kita harus support mereka gitu. Jadi sekarang nih guys, ada Parvi 56 dengan Ketua Umum Marcella Zalianty, ada Parvi, Ketua Umum Alicia Johar, ada Parsi. Ada Parsi juga Ketua Umum Anwar Fuadi. Itu organisasi Parsi itu seumur hidup kayaknya. Nggak pernah ada kongres, ada kongres. Jadi guys, ini menarik ya buat aku karena aku pernah main film nih Mbak Yeni. Meskipun 1 kali catatan si boy, tapi kebetulan rasa cinta kepada industri dan itu kan komunitas ya. Akhirnya aku bawa sampai aku di DPR RI nih Mbak Yeni. Jadi selama 10 tahun di DPR RI di Komisi 10, kebetulan kan ini bidangnya salah satunya adalah perfilman. Karena waktu itu masuknya di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ada Bekraf. Jadi waktu itu aku aktif juga sama teman-teman perfilman untuk bagaimana kita memperjuangkan yang tadi Mbak Yeni bilang. Ya, waktu itu di era saya juga kita coba memperjuangkan untuk revisi undang-undang perfilman. Nah, itu salah satunya itu. Masih ada almarhum Aji Mas Said ya. Betul. Oh, itu juga udah. Jadi waktu almarhum nggak ada, aku kemarin sama teman-teman revisi total, revisi total undang-undang perfilman dan udah masuk prolegnas. Makanya ini menarik Mbak Yeni, mungkin bisa sosialisasi melalui Vena Melinda Channel. Bagaimana pemain film ini kan sekarang banyak banget. Karena film udah mulai bergairah lagi meskipun COVID ya. Ada nggak Mbak sosialisasi untuk orang-orang film mungkin zaman dari sekarang organisasi-organisasi apapun yang ada, terutama di dalam memberikan satu knowledge ya untuk para aktor ini juga benar-benar bermainnya tidak ngasal dan punya komitmen. Ya semua itu nanti melalui pendidikan itu akan keluar sertifikasi kompetensinya. Ujungnya kayak gitu. ke situ Harusnya di dalam undang-undang perfilman kan arahnya ke situ gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka harus butuh secara pendidikan, mereka harus menggali secara knowledge kemampuannya gitu loh. Karena nanti, dan kalau nggak salah nggak usah nanti, sekarang pun orang akan menuntut profesionalisme kita, akan menuntut keprofesiannya kita, kompetensi kita, sertifikasi kita. Semuanya itu akan dibutuhkan di era sekarang, profesionalisme ini makin dituntut gitu. Tuh. Jadi ini intinya yang aku pengen sharing Mbak melalui Vena Melinda Channel, kan banyak sekali pemain-pemain muda yang menganggap profesi ini seperti industri, jadi nggak ada. Kamu pemain ya. Iya, tapi filmnya mungkin lebih ke sinetron dia. Cuma artinya gimana cara menumbuhkan mengencourage lah anak-anak yang sekarang ini untuk mau masuk ke dalam organisasi-organisasi yang ada Mbak. Kayaknya kan sekarang sendiri-sendiri nih, jadi kayak nggak menyatu gitu. Gimana Mbak caranya menyatukan? Padahal mereka ini kan kekuatan juga, SDM-nya kan luar biasa sebenarnya. Nah itu ya kembali lagi kesadaran dari kita semua pihak ya. Tapi itu juga menuntut organisasi itu juga harus timbal balik gitu loh. Organisasi ini bermanfaat apa enggak? Betul, bisa menguntungkan dirasakan apa enggak oleh mereka. Kalau organisasi itu juga bisa membawa manfaat buat mereka, saya kira yang muda-muda juga pasti akan merasa perlu untuk berorganisasi. Jadi ibarat organisasi itu harus jemput bola dulu. Apa cantik. Halo sayang, sini duduk ke situ. Bajunya kembaran. Bajunya kembaran. Oh jadi gitu Mbak. Jadi dari organisasi mungkin yang harus lebih proaktif ya, untuk merangkul anak-anak newcomer ini. Betapa pentingnya mereka mengetahui hak dan kewajiban sebagai pekerja seni. Karena kan kita tahu Mbak, kontrak sekarang mengerikan loh Mbak. Sangat ya. Iya, tiba-tiba tiba-tiba orang nggak ada jam istirahat. Kadang-kadang diberhentikan kontrak itu lewat WA aja. Betul, itu kan padahal pekerja seni itu kan marwahnya Mbak. Nah inilah luar perlunya biasa. sebuah organisasi. Pada saat itu saya Parvi pernah membela juga salah satu pemain yang merasa dirugikan oleh pihak produser. Akhirnya kita bukan sekedar membela si artis, tetapi kita harus berperan sebagai mediasi. Betul. Yang membuat si produser juga baik, si artis ini juga baik. Kadang-kadang kan sebenarnya masalahnya tuh adanya tuh karena masalah komunikasi, karena emosi masing-masing. Nah organisasi ini harus bijak, jadi harus bisa memediasi si produser, si artisnya juga, sehingga tercapai satu musyawarah untuk mufakat, akhirnya dirasakan win-win solution. Nah ini bukan kita jalan sendiri-sendiri, harus organisasi mestinya. Kalau cuma sendiri-sendiri kan nanti kebawa emosi. Tapi yang ada jadi konsumsi publik, nah jadi tambah besar beritanya kan. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau dengan organisasi, ya organisasi harus bisa juga menjadi konsultannya, menjadi ayah ibunya, ya kan. Bisa juga membawa satu masalah itu menjadi soft, menjadi ringan, karena dia mampu untuk memediasiin kepada siapapun pihak, apakah kepolisian, apakah BNN, apakah
produser, pokoknya banyak karena organisasi itu lebih bisa untuk bersinergi dengan instansi-instansi pemerintah yang ada yang terkait. Betul, tentunya. betul. Mbak, ini kan banyak banget permasalahan, bukan hanya tadi soal kontrak kerja ya, tapi kesejahteraan. Kalau kita lihat kan di luar negeri pemain film mau sampai tua nggak main film, tapi kaya ya Mbak ya. Kok itu mungkin apa ya Mbak? Bukan royalti atau apa ya Mbak? Kalau karena nggak boros kali. Oh bukan, nggak maksudnya. Kalau kita artisnya boros kali nih. Biasanya kan kalau Hollywood deh Mbak, kan kalau pemain misalkan kita lihat Tom Cruise, dia main film beredar di seluruh dunia, kan dia dapat semacam apa itu ya? Kita bicaranya kalau musik royalti, kalau film apa tuh Mbak ya? Jadi nggak baru bayar sekali putus. Film itu diulang-ulang, mestinya kan dia terima lah, entah itu ya itu royalti, royalti kan? Hak royalti kita ya. Itu nanti ada wilayahnya lagi yang memperjuangkan hak royalti itu. Makanya harusnya organisasi ini juga bisa saling bersinergi dengan organisasi-organisasi lain yang terkait. Tapi kalau ya baru parvinya aja ada 2, ada 3 kan orang nanti bingung mau yang mana nih jadinya kan. Harusnya bersatu lah mereka. Iya. Jadi message-nya dari Mbak Yeni adalah sebetulnya organisasi itu boleh-boleh aja, tapi harus membuat semuanya menjadi lebih baik. Ya. Kan gini ya, kalau kita saling berangkulan, yang kecil itu pun jadi kuat gitu loh. Oke. Misalnya kita sharing aja ya. Iya. Atau kita mau sedekah aja ya. Iya, betul. Yang kecil, ada yang kecil, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Kan di mata Allah nggak kelihatan mana yang besar, mana yang kecil. Semuanya sama. Karena apa? Karena nawa itu hati kamu untuk bersedekah, gitu kan. Sama di dalam berorganisasi juga gitu cantik. Jadi jangan kita melihat ini siapa, tapi yuk kita berangkulan yuk, karena kita punya tujuan yang sama, gitu kan. Jadi kalau memang kita bisa bersama-sama, itu akan jauh lebih kuat, gitu. Oke. Menurut hemat saya. Jadi kesimpulannya menyimpulkan sendiri ya. Artinya di sini senior ya sudah berbicara tentang concern terhadap organisasi perfilman yang ada. Ya seperti tadi dibilang, kalau sebetulnya tujuannya sama, kalau bergabung, berkonsolidasi, biar lebih kuat. Itu akan menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat. Wow, ini PR ya. Ini buat yang muda-muda supaya lebih aware terhadap apa yang akan terjadi ke depan, karena nanti kan kita nih kan sekarang udah mulai terbuka ya. PH-PH dari luar bisa invest kan di sini kan, Mbak. Betul. Artinya kalau kita seperti tadi Mbak bilang nggak ada kompetensi, nggak ada sertifikasi, akan sulit. Takutnya nanti kita jadi figuran ya Mbak ya. Jadi figuran aja kan? gitu. Bener nggak Mbak? Nah, PR-nya apa Mbak untuk industri perfilman? Ya, sebagai mantan ketua umum. Juga bahwa pemerintah juga jangan terlalu gampang gitu memberikan satu regulasi-regulasi atau izin-izin untuk PH-PH yang dari negara lain. Untuk bisa menggunakan lokasi Indonesia, untuk menggunakan para pekerja-pekerja Indonesia. Jadi regulasi itu juga ya harus ada persyaratan-persyaratannya, setidak-tidaknya misalnya 40% menggunakan pemain Indonesia gitu loh. Ya kan? Setuju. 40% menggunakan tenaga perfilman kita gitu. Baru mereka boleh bikin film di sini gitu. Kalau enggak, kita cuma dianggap figuran aja. Betul. Kasihan dong gitu. Padahal negara kita yang punya ya. Kita yang punya dan kita punya dan pemain film kita kan semua keren-keren loh. Ya kan? Nah inilah kalau ada regulasi pemerintah, lu boleh bikin film di Indonesia, lu boleh menggunakan keindahan wisata di Indonesia, ya kan? Nanti itu kan ada wilayah sendiri lagi untuk urus izin di daerah mana, mana. Tapi setidaknya harus menggunakan pemain Indonesia 40%. Bahan baku, ya kan? Terus juga menggunakan para pekerja seninya 40% atau berapa persen lah. Paling tidak ini harus diakui dan ada regulasi yang hitam putihnya gitu loh, nggak cuma sekedar ngomong aja. Sehingga para pekerja seni juga mendapat peluang baru. Dan tentunya kalau ada kesempatan ini juga pekerja seninya juga harus mawas diri. Harus benar-benar menggunakan kesempatan ini dengan tanggung jawabnya yang penuh. Nggak cuma asal main gitu loh. Nah, kalau udah dapat kesempatan kayak begini kan, ini kan kesempatan untuk mengangkat martabat perfilman Indonesia. Betul. Setuju banget sih. Itu sebenarnya udah masuk loh poin-poin itu dalam revisi total undang-undang perfilman yang kemarin, Mbak. Aduh, kita semangat tapi ya, Mbak Yeni ya. Mudah-mudahan penerusnya nanti akan lebih punya
visi yang ke depan yang lebih Iya. baik dan bisa membawa manfaat buat pekerja senior. karena kita termasuk prihatin ya Mbak ya, kalau banyak kalau kayak Mbak Yeni mah di hari tuanya enak, restoran di mana-mana, rumahnya di mana-mana, tapi banyak loh Mbak yang senior-senior yang memprihatinkan. Sangat. Nah, Tapi begini itu. ya, kadang-kadang kalau di masa muda kita lagi mendapatkan kesempatan yang baik, Iya. terutama kita harus mawas diri, Aha. terus bersyukur, banyak mendekatkan diri kepada Allah dan rajin menabung, jangan dipakai Iya, foya-foya. Menabung pasti nanti akan terasa manfaatnya gitu. Kadang-kadang ya ada juga sebagian pemain kalau udah lagi di atas itu terus dia lupa kurang balance dengan nabungnya, Betul. cuman foya-foyanya aja, ya khawatir nanti hari tuanya justru nggak siap gitu. Iya tuh, dengar ya guys, jangan hedon-hedon ya. Jangan. Mbak, aku pengen tahu deh masa kecilnya seorang Yeni Rahman ya. Kan organisasi oke, main film oke, kehidupan beragamanya juga bagus ya, Alhamdulillah. soleha. Amin. Itu gimana sih Mbak didikan orang tua dari Mbak Yeni sehingga membuat Mbak Yeni itu bukan karena pendidikan ya, suksesnya nih karena kayaknya kan pengalaman hidupnya banyak ya. Boleh di-share nggak Mbak masa kecilnya sehingga pasti. bisa menjadi seorang Yeni Rahman gitu loh? Ya, gini, saya kebetulan memang dibesarkan di keluarga yang lumayan ada, Oke. jadi nggak susah-susah banget. Tapi kedua orang tua saya ini bukan susah dari materialnya, finansialnya, tapi susah hatinya gitu loh. Karena mungkin ya ayah saya boleh dikatakan cukup sukses pada saat itu, wah banyak cewek-cewek apa segala macam. Nah ibu saya yang prihatin justru. Akhirnya lama-lama kan finansial juga akan terganggu jadinya, Iya, betul. kan, karena nggak ngawas diri, nggak kontrol diri kan. Nah terus saya tuh pada saat itu memang dari usia 14 tahun udah selalu diajarin sama ibu saya bahwa apa yang kita punya ini nggak semuanya milik kita sendiri. Apa yang dititipkan Allah ini tidak semuanya punya kita, tetapi juga kembali lagi punyanya Allah. Dan kita harus ingat juga untuk berbagi kepada mereka yang nasibnya tidak seberuntung kita gitu, ya kan. Jadi pada saat umur saya 14-15 tahun, saya tuh udah suka beli biskuit, terus saya ingat banget itu make up Viva. Naik beca tuh sampai kakinya naik gini tuh karena di sini isinya barang-barang. barang-barang. Ya ampun, mau ngapain Mbak? Black biskuit hanya untuk yatim piatu. Ya Allah, itu dari ABG ya? Dari kecil umur 14-15 tahun. Sering sama mami naik beca berdua ke yatim piatu, anterin bedak Viva, anterin buku tulis, anterin biskuit kayak gitu. Jadi itu terekam sama saya. Oh segitunya ya, ibu saya kok selalu ingat anak yatim, selalu ingat anak yatim. Dan alhamdulillah sampai sekarang jadi kebawa saya. Jadi saya selalu merasa saya makan enak aja, kadang-kadang ingat anak saya ikut makan enak nggak sih? Ya kan anak saya satu di Perancis gitu. Iya. Dia kangen nggak sih makanan Indonesia? Terus kadang-kadang aduh kasihan juga ya anak-anak yatim yang yang nggak ada Panti. ayah nggak ibu, atau juga yang fakir miskin gitu kan. Terus bahkan kondisi kayak sekarang ini udah kita lagi diuji Iya, corona, betul. diuji juga Masjid Aqsa kayak begitu Iya, gitu betul. loh. Terus di mana kita bisa Iya. menyimpan hati nurani kita tuh rasanya kan juga, aduh apa sih yang bisa gue lakukan gitu loh untuk membela agama gue Iya. gitu loh, untuk membela Muslim gitu, orang-orang yang teraniaya, terzolimin kayak gitu. Betul. Itu kan panggilannya memang udah terdidik dari Iya, kecil. betul. Gara-gara kita mengurus anak yatim, mengurus yang fakir miskin, akhirnya ada musibah-musibah kayak kita kena musibah tsunami, Iya. musibah banjir, musibah Jogja, sekarang ada musibah Aqsa yang tidak berhenti, Iya. dihujat, dijolimin gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh? Kan kita ini masih terlalu kecil ya. Iya. Kecil banget gitu untuk urusan yang Aqsa tuh, saya bisa bantu apa gitu, rasanya saya udah terpanggil banget. Kalau gue mesti jihad, gue menyerahkan seluruh harta ini, aduh insya Allah gue mau ikut juga jihad deh. Tapi kan kita juga nggak bisa seemosi begitu Iya, kan. betul. Kita harus juga mikirin ada keluarga kita, ada suami kita, ada anak kita. Tapi apa deh yang bisa saya sumbangin untuk bisa memperjuangkan mereka gitu. Iya. Karena mereka tuh udah pakai fisik gitu loh. Iya. Bukan cuma sekedar kelaparan itu. Kalau cuma sekedar kelaparan, kita bisa
bantu rame-rame untuk memberikan sumbangan-sumbangan Iya. gitu kepada mereka. Tapi kalau udah fisik mereka dibom, di apa, itu ya Allah saya harus menolongnya seperti apa gitu. Nah ini ya ujian-ujian kita yang saya selalu merasa bahwa ya Allah kayaknya nggak layak banget gitu saya dikasih rezeki kayak begini, nikmat kayak gini, tapi ada orang lain yang kesulitan gitu loh. Inilah yang disebut dengan apa ya namanya, Mbak Yeni Rahman itu inner beauty-nya ini banget ya, kuat sekali ya. Inner beauty itu maksudnya bukan cantik yang bagaimana, karena beliau ini termasuk orang yang sangat apa ya, empati terhadap hal-hal yang sifatnya. Jadi tidak mikirin gue doang gitu ya ternyata ya. Benar. Karena saya yakin sebegitu banyak ya nikmat yang Allah berikan kepada saya. Betul. Saya tahu itu bukan untuk saya sendiri. Sampai saya akhirnya sekarang di masa pandemi orang tutup restoran. Iya. Saya kok malah dikasih kesempatan buka restoran. Oke. Karena dari pegawai-pegawai ini rupanya ada yang di PHK-kan, ada yang dirumahkan. Kok tiba-tiba dipertemukan dengan saya, sehingga saya bisa bikin sate. Iya. Di masa pandemi gitu loh. Iya, betul. Terus saya dekor, nggak usah manggil interior design, semua saya urus sendiri. Terus mereka suka kesini dan alhamdulillah dari sejak hari puasa pertama sampai hari ini Full. ada terus yang makan. Itu ini subhanallah, karena kembali lagi apa? Iya. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, yang kita kerjakan, nomor satu Allah tuh melihat niat kita dulu, Betul. nawai itu kita dulu. Niat kamu tuh apa? Apa karena keserakahan? Iya. Apa karena kamu tamak? Iya. Serakah, rakus, atau memang kamu ingin menolong orang? Sebatas yang kamu mampu. Ya saya dikasih kemampuan, rumah ini kosong, saya bisa atur-atur dikit tanpa harus mengeluarkan uang miliar-miliar, tanpa harus bayar sewa yang miliar-miliar gitu kan. Ya udah modalnya modal equipment, modal tenaga, modal peralatan-peralatan kitchen. Jalan kok, jadi kok Allah kasih, dan ternyata Allah nggak diam gitu loh. Dan alhamdulillah ada terus tiap hari, malah mesti booking terus, kasihan juga kan orang itu. Jadi ya itulah berkahnya, aku bisa ngambil kesimpulannya guys, bahwa selama dari kecil seorang Yeni Rahman muda dan ibunya selalu rajin ya bersedekah, berbagi, itu yang membuat jalannya tuh ada aja. Dari segi karir film, anak-anak yang soleh, dan juga sekarang bikin restoran di tengah pandemi, keren loh guys. Dan habis ini aku mau buka puasa di sini. Tapi Mbak, jadi sekarang Yeni Rahman itu apa impiannya? Kan sekarang di umur yang sekarang sudah termasuk matang ya. Di dalam diri seorang Yeni Rahman tuh apa yang belum tercapai? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala yang saya inginkan itu Allah kabulkan ya. Tentunya saya berterima kasih, bersyukur, tidak henti-hentinya ya kan. Terus mendekatkan diri kepada Allah meskipun kita ini semuanya masih jauh daripada sempurna dan tidak akan mungkin sempurna. Oleh karena itu saya juga tidak terlalu mau memiliki satu ekspektasi atau cita-cita yang terlalu tinggi, berkeinginan yang terlalu berlebihan, enggak. Tetapi apa yang saya lakukan, apa yang saya upayakan, mudah-mudahan insya Allah itu membawa manfaat buat orang banyak. Itu aja. Jadi udah nggak ada impian apa? Enggak, udah pokoknya apa yang saya lakukan, apa yang sedang saya jalankan dan yang saya usahakan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat orang banyak, terutama juga kepada para karyawan pekerja saya semua di sini. Nah, ini ada satu cara saya, misalnya pada saat pandemi kita kan nggak mungkin bisa ngundang-undang selebriti lah, artis lah, nggak mungkin. Tapi ini harus buka untuk menyemangatin mereka. Saya baca doa dengan panggil ustadz aja, cukup dengan karyawan-karyawan aja, terus mereka boleh makan semua apa yang ada di menu sini. Jadi karyawan saya harus mencicipi, harus mencobain makanan, harus mencobain minuman, harus mencobain kopi-kopi. Itu waktu selamatannya itu? Waktu selamat itu semua cuma karyawan harus cobain semua makanan yang ada di sini. Mungkin itu juga niat saya, Allah kasih barokah untuk semuanya dan semangat buat karyawan-karyawan saya, sehingga kalau mereka melayani tamu makanan apa yang enak di sini, mereka tahu dan mereka bisa bicara karena mereka merasakan. Minuman apa yang enak karena mereka juga merasakan. Jadi jangan cuma mereka melayanin tapi nggak tahu rasanya.
Terus juga saya berterima kasih sama Allah juga. Saya nggak punya parkir luas. Rumah saya kan namanya rumah tinggal. Iya, iya. Bukan didesain untuk restoran dengan parkiran yang luas. Dia nggak punya parkiran yang luas. Karena hubungan saya baik dengan para tetangga, hubungan saya baik kepada para penjualan antik. Oh iya, di depan guys. Ya, semuanya alhamdulillah ikut menjaga tamu-tamu saya boleh parkir di tempatnya mereka. Oh iya, benar-benar tadi. Iya kan? Kamu parkir di depan. Oh jadi karena hubungan baik. Karena hubungan baik dan saya pun kalau hari Jumat selalu memberikan nasi kotak kepada mereka. Oh gitu, ya ampun, aku merinding guys. Jadi itulah kalau kita juga menguangi orang, mengorangkan orang, orang juga akan sayang sama kita, akan menjaga kita. Tapi kalau kita angkuh, kita sombong gitu kan, ya buat saya malah nggak nyaman hidup ini gitu. Betul. Jadi nomor satu kita menjalin hubungan itu di samping hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Nah ini yang jual-jual antik kan termasuk lingkungan saya. Sebegitunya mereka baik dan mereka sayang, mereka ikut menjaga semua tamu-tamu saya parkir di tokonya. Iya benar-benar tadi itu ini saya kameramen paralel ya guys. Depan toko-toko antik ini Jalan Surabaya guys di Menteng. Ini kayaknya aduh harga tanahnya berapa ya? Wow luar biasa ini. Jadi Mbak Yeni, aku mau nanya nih terakhir, the lowest point in your life gitu ya, supaya menyemangati nih siapa tahu yang lagi nonton lagi terpuruk, baik itu dalam love life, dalam apapun Mbak, ada nggak yang the lowest banget? Pasti setiap orang punya pengalaman batin yang sangat mendalam ya, mengalami satu ujian yang boleh dikatakan berat. Tapi kita yakin segala ujian seberat apapun nggak mungkin diberikan kepada kita kalau kita tidak mampu. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, karena Allah tahu kamu mampu untuk mengatasinya. Oleh karena itu segala ujian apapun tetap kita syukurin aja. Kita syukurin, kita nikmati, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ini salah satu cara saya untuk terus berkomunikasi kepada Allah bahwa segala sesuatu ini semua terjadi karena izin Dia. Kalau nggak ada izin Dia nggak mungkin terjadi. Oleh karena itu sekecil apapun, seberat apapun, kita tetap berpegang teguh dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Tidak menyerahkan diri kepada siapa-siapa, tetapi kepada Allah. Karena Allah juga yang akan menyelesaikan semua perkara kehidupan kita. Insya Allah itu akan selesai dan akan indah pada waktunya. Tuh ya, catat ya. Ini loh, kalau yang namanya artis senior itu cara jawabnya diplomatis banget ya. Keren banget. Jadi bener-bener apa ya, terfilter dengan baik dan memang kalimat-kalimatnya itu memang bukan karena teori ya, karena itu sudah dialami sendiri. Jadi beda ya, kalau teori ngafal ya guys. Nah aku pengen nanya nih Mbak Yeni, terakhir banget, ada nggak ini tips ya untuk semua pemain film di Indonesia saat ini, khususnya anak-anak muda, gimana sih caranya berakting yang baik? Acting yang baik itu adalah acting yang tidak berakting. Natural. Jadi jangan sekali-sekali kita sadar bahwa di depan kita itu ada kamera, kemudian kita harus berakting. Enggak. Tapi bagaimana kamu menghayati secara total peran yang diberikan kepada kamu, sehingga dia akan mengalir begitu aja. Kamu akan terbawa oleh emosi diri kamu sendiri, karena terbawa oleh peranan kamu sendiri, sehingga acting itu akan hasilnya original dan tidak membohongi penonton, tidak bohong. Ini ekspresinya harus jujur ya kalau menurut saya. Makanya pada saat itu juga saya pernah ditanyakan sama teman-teman IKJ, Mbak Yeni tuh acting yang benar tuh yang gimana? Saya tuh karena saya ortodoks, saya juga tidak belajar acting, tapi ada beberapa referensi dari buku-buku acting, tentunya kita coba untuk menambah wawasan kita ya. Tapi menurut saya, gue nggak bisa acting tuh gue bikin-bikin. Jadi acting tuh harus acting yang jujur ya. Kalau lo nangis ya lo harus jujur. Gitu. Jadi kalau yang namanya nangis pakai glycerin bukan acting ya? Bukan acting, apalagi kalau sakit aja takut kelihatan jelek mukanya. Jadi harus dengan bulu mata, harus dengan makeup tebal, itu namanya nggak sakit. Gitu. Jadi kita tuh harus total benar dengan peranan kita gitu loh. Jangan takut jelek. Jangan takut jelek. Jangan takut jadi apa namanya? Tua misalnya. Ya itu yang
Nggak boleh. Pokoknya acting itu harus jujur, Tuh. jangan membohongi diri sendiri. Gitu. Ini peran apa yang paling susah selama menjadi pemain film? Paling susah. Aduh, setengah mati deh meraninnya. Pasti tentunya peranannya itu kembali lagi kepada peranan yang dipercayakan ke saya, yaitu Raden Ajeng Kartini ya. Oh, itu ya. Karena dia figur. Mas, jangan terkejut. Hari ini barangkali sudah saatnya. Saya ingin memohon maaf. Dan terima kasih saya yang dalam pada Kang Mas. Yang pernah ada dan pernah hidup di dunia ini, hidup ya, Iya, bukan iya. ya yang Fantasi. fantasi gitu. Dia pernah ada dan pernah hidup, sekaligus dia itu dijadikan tokoh nasional. Bayangin ini kan ada dia beban, Ada pasti ruhnya. ada ya. Beban pasti ada, tapi bagaimana saya bisa mentransfer atau Iya. bisa mensinergikan kembali. Karena ruh itu kan tidak mati gitu Betul, kan. betul. Kalau kita percaya dalam Islam bahwa ruh itu tidak mati, yang mati kan jasadnya. Betul. Jadi bagaimana saya memperkenalkan ruh saya dengan Iya. ruhnya Kartini, dengan bahasa saya, dengan cara saya, secara batin, secara spiritual, ya kembali lagi dengan izinnya Allah gitu kan. Sehingga Allah akan memberikan satu rasa, satu getaran, satu energi. Oh, dia seperti gini. Misalnya ada gerakan-gerakan Jawa yang benar-benar Jawa gitu. Itu kan semuanya kita dapat. Apa kayak dodo gitu ya? Oh, itu belajar dulu nggak waktu itu belajar dulu pasti. Oh, belajar dulu. Tapi Oke. kan itu kita belajar sambil kita berekspresi, sambil Iya, kita sama nangis, masukin sambil kita dialog. acting. Dialog Iya, itu kan juga benar-benar. nggak gampang gitu. Iya. Nah, tapi itu kalau kita sudah menyelami dan menjiwai secara total, Iya. maka dia akan mengalir begitu aja. Wow, keren banget ya. Sayang aku nggak pernah satu frame sama seorang Iya. Yeni Rahma. Nanti kalau kita bikin film. Iya, ingat-ingat saya ya Mbak Yeni ya. Iya. Jadi Mbak Yeni, aduh ini pengalaman luar biasa buat aku sebagai Makasih, junior. sayang. Aduh, Aku merasa makasih. terhormat banget bisa mewawancara Mbak Yeni Rahman. Insya Allah aku bisa banyak mengambil positifnya ya. Amin, amin. Karena ternyata intinya orang hidup itu seperti Mbak Yeni yang pernah menjadi legend tapi tidak sombong. Dan itu membawa satu keberkahan sampai sekarang ya. Amin. Bidang bisnis, bidang pertemanan apapun ya Mbak ya. Amin. Kembali lagi, Haha. bersihkan hati. Iya, jujur. Jujur, terangi pikiran kita dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Ada pesan-pesan buat ibu-ibu yang mau menjadi businesswoman di bidang kuliner, Mbak? Gimana, Mbak? Nanti komen aja, komen aja di YouTube-nya. Tuh ya, jadi keren banget ya guys. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.